Di sini kita akan menjelaskan tentang siklus kehidupan. Bagaimana keadaan kamu di kehidupan kamu tuh untuk masa-masa kehidupan kamu selama 3 bulan terakhir ya. 3 bulan ke depannya di bulan Oktober, November, Desember ya di tahun 2021 ini. Di sini kita akan menjelaskan secara detail ya, apakah gambaran masa kehidupan kamu itu ada sesuatu yang harus diperbaiki, dibina, ataupun ada sesuatu perubahan ya dalam diri kamu ya. Sehingga apa yang harus dilakukan bisa dapat tercapai dengan baik. Bagaimana untuk harus diatur sedemikian rupa ya, di sini kan pasti banyak unek-uneknya, banyak aura yang membuat diri kalian tuh jadi susah untuk bisa berpikir lebih jauh ya, ataupun berpikir lebih jernih. Nah, jadi di sini kehidupan kamu itu selama 3 bulan ke depan tuh apakah ada mendapatkan sisi positif atau sisi negatifnya ya. Di sini kita pasti banyak lebih eh, banyak mencengangkan hati dan pikirannya sehingga jiwa kurang bisa tenang dan kurang bisa mendapatkan apa yang didapatkan sesuatu hasil yang baik. Nah, jadi di sini teman-teman, siklus kehidupan kamu yang bagaimana yang harus Anda jalankan itu, di sini kita pasti akan memberikan sebuah harapan ya. Tapi di sini harapan tuh yang bagaimana itu semua tergantung dari diri kamu sendiri, bukan orang lain ya. Nah, jadi apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu lakukan itu semua berdasarkan dari ekspresi ya, dari action, dari tindakan kamu, apa yang kamu lakukan, sehingga ini semua banyak berpengaruh dalam kehidupan kamu selama 3 bulan ke depan ya. Dan dari sini kita akan membeberkan ataupun memberikan kasih tahu rahasia bagaimana supaya kehidupan kamu tuh bisa terkuak sebenarnya apa yang bakal terjadi. Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan, kehidupan kamu yang bagaimana yang Anda cerminkan ya. Jadi di sini kali ini saya akan meramalkan 6 kartu sekaligus ya. Karena di sini kan pasti banyak teman-teman yang pengennya ingin memilih kartu lebih dari 4 ya, ataupun memilih kartu yang sesuai yang Anda inginkan ya. Nah, jadi di sini kali ini saya akan meramalkan untuk satu macam bagian, satu siklus kehidupan. Ramalan itu sangat lama sekali dengan 6 pilihan. Nanti kamu bisa memilih yang mana yang terbaik dalam diri kamu supaya kamu bisa memilih kehidupan kamu 3 bulan ke depan itu bagaimana harus dilakukan dengan teliti ya. Jadi sini ya saya harapkan teman-teman lebih santai, lebih rileks dan lebih fokus ya pada ramalan ini. Jika Anda berpikir untuk mau mendengar hasil ramalan ini sampai selesai ya, mungkin dengan pilihan kamu harus bisa sesuai dengan keinginan kamu. Jika kamu belum siap, kamu jangan menonton video ini ya. Karena di sini kan kita mempersiapkan sebuah rahasia. Kita menceritakan rahasia kamu tuh sama 3 bulan ke depan tuh kehidupan kamu bagaimana ya. Jadi kamu harus bisa benar-benar memilih kartu dari keenam kartu ini, bagaimana kartu yang Anda pilih itu sesuai dengan diri kamu, jati diri kamu, dan kehidupan yang bagaimana yang kamu hadapi, yang kamu jalankan ya. Jadi di sini, seperti biasanya, saya akan memberitahukan bahwa dari ujung sebelah kiri adalah
seekor tikus yang lagi makan buah labu kuning ya. Terus yang kedua adalah kucing warna orange. Yang ketiga adalah kucing warna abu-abu. Terus yang keempat adalah kucing warna putih. Yang kelima adalah kucing warna hitam. Dan yang keenam adalah kucing, ini adalah tikus makan jagung ya. Nah, jadi di sini kita akan mulai meramal ya dari ujung sebelah kiri yaitu kucing, dari kartu pertama tikus makan kuning labu ya. Di sini kita akan membuka. Di sini Anda memilih kartu pertama ya dengan tadi tikus makan labu kuning ya. Nah, di sini saya akan melihat gambaran masa kehidupan kamu itu selama 3 bulan ke depan ya. Nah, jadi di sini kita akan memberitahukan dulu satu persatu ya. Di sini kehidupan kamu ini menjelaskan bahwa ada sebab butuh perhatian dan butuh dukungan yang cukup besar ya. Nah, jadi di sini ini adalah ada bentuk sebuah halangan selama 3 bulan ke depan. Anda memilih kartu pertama, banyak kerisauan, banyak kesedihan, dan banyak rencana tujuan yang terhalangi, banyak hambatan yang sangat susah untuk dilakukan ya. Ini adalah sebuah dominan yang bakal terjadi dalam kehidupan kamu selama 3 bulan ke depan. Jadi sangat susah sekali untuk mendapatkan sebuah gambaran hasil yang baik ya. Ini kalau yang saya lihat, sebenarnya kamu itu dengan kartu strength, sebenarnya dalam hati kamu tuh punya keyakinan yang cukup besar ya, bahwa kamu tuh bisa berhasil. Jadi dalam waktu 3 bulan ini, kamu punya keyakinan yang cukup tinggi, dan punya keinginan dalam sebuah harapan dalam untuk mewujudkan sebuah kehidupan kamu yang lebih baik ya. Tapi di sini yang saya lihat kamu tuh terlalu takut ya, untuk bisa melakukan sesuatu ya. Karena kenapa? Banyak ambisi, banyak naluri kamu tuh yang harapan tuh terpendam di dalam hati kamu ya. Sehingga di sini dalam kehidupan masa depan kamu masih belum nampak hasil yang baik. Dan terus juga di sini kamu memiliki sebuah keinginan yang cukup kuat tapi masih belum bisa dikendalikan dengan keinginan kamu gitu loh, dengan prasyarat kamu. Kebutuhan kamu seperti apa kamu masih kurang bisa menetralisir, punya keseimbangan hidup dalam mewujudkan sesuatu harapan ya. Jadi pengendalian diri kamu masih belum bisa disalurkan ke dalam hal yang positif, sehingga kamu masih belum bisa mengenali jati diri kamu yang sebenarnya ya. Nah, sedangkan di sini kamu masih belum bisa memanfaatkan sebuah situasi yang cukup memungkinkan untuk kepentingan diri kamu sendiri, sehingga kamu susah untuk menggapainya ya. Sehingga di sini yang saya lihat kamu masih belum ada memunculkan sebuah berkah ya di depan mata kamu. Jadi kesempatan emas masih belum bisa diraih, dan berkah yang dari Tuhan yang bakal kamu dapatkan itu masih belum terasa ya. Karena di sini yang saya lihat masih ada sebuah awan kabut ya, sehingga apa yang kamu rasakan tidak mendapatkan sebuah keberkahan. Jadi hasilnya itu apa yang kamu rasakan hanya sebuah iming-iming saja. Kehidupan kamu ini yang saya lihat ya, kamu tuh harus ada namanya sebuah perubahan dalam kehidupan kamu ya. Kamu harus bisa tahu, lebih sadar dan lebih bangun. Ada sebuah perubahan bahwa kamu tuh harus bisa hidup lebih mandiri dan lebih dewasa ya. Jadi apapun yang kamu lakukan itu kamu harus bisa melakukan dengan secara keseimbangan. Harus ada keselarasan ya. Kehidupan kamu tuh harus jangan ada sebuah terbebani, karena kehidupan kamu tuh banyak sebuah perubahan, tapi kamu harus bisa mengatur, menghandle dari sisi baik buruknya dalam suatu perencanaan. Karena kehidupan kamu itu di sini yang saya lihat kamu itu masih banyak perubahan ya, dalam hati pikiran dan jiwa kamu tuh masih belum ada penetapan ya, sehingga apa yang kamu pikirkan masih belum terasa hal yang baik yang didapatkan, dan kamu masih belum ada jiwa yang menemukan sebuah hal kepribadian dalam diri kamu. Jadi apapun yang kamu lakukan itu masih terpaut dalam suatu hal yang baik, karena di sini apapun yang kamu rasakan masih belum mendapatkan apa yang diinginkan ya. Lalu dengan kehidupan kamu di sini ya, di sini yang saya lihat kamu tuh harus ada sebuah kesabaran ya. Di sini kamu jangan mengerjakan semuanya itu dengan secara terburu-buru ya. Karena apa yang kamu lakukan itu dengan secara keterpaksaan ataupun tidak matang dalam melakukan sesuatu hal, sepertinya seperti kamu dikejar-kejar hantu ya. Karena itu semuanya tidak ada sebuah hasil yang didapatkan. Terus juga di sini
kamu kalau bisa dalam 1 bulan ke depan ya, kan di sini kan mengenai tentang siklus kehidupan kamu selama 3 bulan ke depan. Nah, jadi di sini kamu aturlah sedemikian rupa selama 1 bulan ke depan ya, kamu harus bisa melakukannya itu dengan penuh hati-hati, jangan pelin-pelan dan jangan ceroboh ya, jangan sembrono dalam melakukan segala hal keputusan kamu, karena di sini kalau misalnya kamu tidak ada sebuah kesabaran dan kamu tidak bisa menguasai dan tidak melihat bagaimana sih situasi keadaan kamu itu yang bagaimana harus kamu hadapi, sehingga kamu itu tidak mendapatkan sebuah harapan yang baik ya, sehingga kamu tuh lebih banyak cenderung untuk menghabiskan waktu, tenaga, dan memboroskan segala sesuatunya dalam segi materi dan hartamu ya, sehingga banyak kerugian dan tidak mendapatkan sebuah harapan yang baik. Terus juga di sini yang saya lihat kamu tuh tidak ada sebuah pemenuhan kebutuhan kamu di masa depan kamu ya. Kamu masih belum bisa mempersiapkan segala sesuatunya tuh dengan baik. Karena yang saya lihat di sini kamu lebih banyak cenderung menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga dan tidak ada sebuah harapan yang tidak ada sesuatu yang bisa dicapai. Dan terus juga di sini kamu tidak ada sebuah hal yang menjanjikan di masa depan. Jadi apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu capai itu tidak ada sesuatu yang menjanjikan sebuah hasil yang tepat ataupun punya dengan ketetapan hati yang mendapatkan sebuah hasil yang baik. Nah, jadi di sini fulfillment dengan promise of the future ini menjanjikan sebuah masa depan. Tapi di sini yang saya lihat kamu tidak ada sebuah hasil yang baik. Harapan kamu itu masih nol dan tidak ada sebuah harapan yang benar-benar bisa kamu rasakan. Kehidupan kamu tuh cukup monoton dan tidak ada sesuatu harapan yang bisa digapai gitu loh. Kebijaksanaan dalam diri kamu, jiwa kamu tuh sangat terganggu sekali sehingga apa yang kamu lakukan tuh sangat berbeda sekali dengan hati dan pikiran dalam tindakan kamu ya. Jadi apapun yang kamu lakukan tidak ada sesuatu hal yang bisa digapai dalam hati dan pikiran kamu. Di sini kehidupan kamu ya, Mother of Mercy, ini kalau saya lihat kehidupan kamu tuh sama seperti sebuah matahari yang bersinar terang ya, dengan menyinari sebuah bayangan yang cukup kuat. Jadi di sini ibaratnya tuh menggambarkan sebuah kekuatan kamu dalam hal spiritual. Kamu harus bisa lebih banyak menumbuhkan sebuah kesadaran ya. Jadi di sini lebih banyak suatu dampak hal positif dalam orang lain. Sehingga apa yang kamu lakukan itu bisa menciptakan sebuah keselarasan, kedamaian dan kebaikan dalam diri kamu dengan orang lain ya. Terus juga di sini kalau yang saya lihat kamu tuh sebenarnya memiliki sebuah kekuatan yang besar dalam jiwa kamu ya. Dengan kebaikan kamu, dengan perhatian kamu dan kasih sayang ya. Dan jadi sini kamu dengan orang lain kamu terdorong sesuatu hal yang cukup baik sekali dalam melakukan sebuah hubungan dengan orang lain ya. Nah, jadi di sini kamu lebih banyak bisa menerima diri kamu tuh dengan diri kamu tuh sedini mungkin ataupun dengan diri kamu tuh dengan orang lain dengan apa adanya ya, sehingga kamu tuh lebih banyak menunjukkan sesuatu hal positif dengan orang lain. Di sini balasan karma yang bakal kamu dapat ya, kehidupan kamu yang saya lihat. Di sini ada kata vows ya, di sini kata sumpah. Jadi di sini ini semua berhubungan dengan kehidupan kamu 3 bulan ke depannya dengan masa kehidupan masa lampau ya. Di sini ini semua berhubungan dengan sumpah yang kamu ambil di kehidupan masa lampau ya. Kenapa bisa begitu? Karena di sini yang dulunya itu yang saya lihat secara mata batin saya, kamu tuh adalah seorang biarawan ataupun biarawati ya. Sehingga di sini kamu lebih banyak mengatakan kata sumpah untuk mengabdi ataupun membina diri kepada Tuhanmu. Nah, jadi di sini kamu ya kata sumpah itu jangan kamu merasakan bahwa sumpah yang di masa kehidupan masa lampau itu tidak akan mengikuti kamu sampai kehidupan sekarang ya. Karena apa yang kamu sumpah itu akan selalu mengikuti sampai kamu tuh dilahirkan kembali menjadi manusia sampai berkali-kali ya. Karena di sini yang saya lihat kamu itu dia masih menghantui kamu dengan kata sumpah kamu ya. Nah, kenapa? Di sini ada sumpah itu yang bisa menghalangi sebuah aliran berkah kelimpahan kamu ya. Dengan sumpah kesucian yang dapat menghambat sebuah kehidupan romantis kamu ataupun eh, hasrat ataupun seksual hubungan dalam masa percintaan kamu ya. Nah, jadi di sini dengan kata sumpah kamu tuh kamu lebih banyak menghukum diri kamu sendiri ya dan orang lain. Sehingga di sini kamu dapat mengakibatkan sebuah hal positif yang sangat dihalang-halangi dalam diri jiwa kamu. Kata sumpah itu membuat diri kamu tuh uh, susah untuk bisa mendapatkan sebuah hasil yang baik ataupun harapan ya.
Jadi sehingga di sini apa yang kamu rasakan tidak mendapatkan sebuah beban hidup yang baik. Nah, jadi di sini saya akan mengajari kamu dengan sesuatu ya. Tapi di sini jika kamu ingin saya membantu kamu dengan menolak ataupun menghilangkan sebuah kata sumpah kamu, nanti akan saya bantu jika kamu ingin berkonsultasi lebih lanjut ya. Nah, jadi sini nanti saya akan membantu kamu bagaimana cara melepaskan kata sumpah kamu. Nah, terus juga di sini kamu itu kalau bisa jangan terlalu sering mengatakan kata sumpah karena itu bisa melukai kamu dan melukai orang lain ya, sehingga diri kamu itu susah untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik. Sehingga di kehidupan sekarang kamu susah ataupun mencapai suatu kesuksesan dalam diri jiwa kamu. Sedangkan di sini dengan gambaran kehidupan kamu male or female, ini mengatakan tentang dulunya tuh kehidupan kamu itu ya. Bisa saja hidup sebagai seorang wanita ataupun hidup sebagai seorang laki-laki ya. Di sini di kehidupan yang masa lampau itu balasan karma tuh dibawa sampai sekarang. Kamu selalu merasa tidak nyaman dengan dirimu sendiri ya. Karena di sini kamu merasa bahwa kamu tuh eh, punya badannya tuh seorang laki-laki, mungkin kamu merasa punya hati naluri seorang wanita gitu ya. Ataupun juga kamu kurang nyaman bahwa kamu itu sebenarnya kamu hati nalurinya tuh cowok, tapi kok kenapa badan saya seorang wanita gitu ya. Nah, jadi ibaratnya seperti itu ya. Jadi ini yang saya lihat kehidupan kamu di kehidupan sekarang ya itu lebih banyak terbebani suatu kata belas kasihan dan kepercayaan ya, sehingga apa yang kamu lakukan itu tidak mendapatkan suatu hasil yang memuaskan, hasil yang baik. Nah, jadi apapun yang kamu lakukan semua sangat terbebani dengan rohani jiwa kamu. Jadi apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu lakukan itu sangat terbebani dengan kekuatan, dengan power, energi dalam diri jiwa kamu. Terkadang kamu kurang nyaman kenapa saya hidup dilahirkan seorang bertubuh manusia ataupun bertubuh seorang pria ya. Sehingga di sini saya terpaksa harus mendapatkan ataupun menjalani sebuah kehidupan seperti ini gitu ya. Nah, jadi di kehidupan sekarang ini selama 3 bulan ke depan itu kamu merasa bahwa kamu tuh terbebani selalu gitu loh. Kamu selalu sering tidak bisa merasakan bahwa kenyamanan dalam diri jiwa kamu gitu loh. Padahal kamu tuh merasa bahwa kamu tuh tidak sempurna. Kamu sangat bertolak belakang dengan diri jiwa kamu yang sekarang ya. Nah, jadi di sini ini adalah bentuk balasan karma kamu untuk masuk di kehidupan karma masa sekarang ya selama 3 bulan ke depan. Jadi di sini itu yang saya lihat ya. Kamu dengan gambaran kartu pertama ya, ini kehidupan kamu itu sebenarnya bagus sekali, tapi di sini dengan gambaran kartu pertama ini banyak sesuatu hal yang terjadi dalam diri kamu sehingga mungkin saat ini kamu baru bisa terpecahkan suatu masalah dalam kehidupan ramalan kamu ya, sehingga apa yang kamu rasakan benar-benar tidak mendapatkan sesuatu harapan yang baik dalam diri kamu, sehingga apa yang kamu rasakan sangat berbeda sekali ataupun ada sebuah penolakan hati batin, hati jiwa kamu yang selama ini kamu idamkan ya, sehingga kamu sangat susah sekali untuk menggapai apa yang kamu inginkan ya. Oke teman-teman, Anda bisa dicatat nomor WA saya untuk berkonsultasi lebih lanjut ya, ataupun Anda ingin bertanya-tanya lewat komentar YouTube saya pun juga boleh ya. Oke, kita akan lanjut lagi dengan kartu kedua. Ini dengan kartu kedua, kucing warna orange ya. Di sini kehidupan kamu ya selama 3 bulan ke depan di bulan Oktober, November, dan Desember ini ada sebuah tujuan yang tak disangka-sangka ya, tapi ada sesuatu harapan yang baik yang bisa dicapai. Di sini ada satu kartu yang mengatakan bahwa ini ada mengalami hambatan, halangan ya. Tapi di sini ujungnya nih nanti lambat-laun bisa mendapat hal yang baik loh. Jadi selama 3 bulan ke depan ini Anda harus bisa lebih sabar dalam menyikapi tahap perencanaan, rencana tujuan yang kamu gapai ya. Yang di sini yang saya lihat kamu tuh lebih susahnya untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan ya. Di sini adalah dominan yang bakal terjadi selama 3 bulan ke depan ya. Di sini dengan bentuk ramalan kehidupan kamu, siklus kehidupan kamu ini di sini mengatakan bahwa kamu lebih banyak mengisi emosi kamu yang negatif ya. Dan kamu tidak punya hati yang tulus dalam melakukan sesuatu hal.
apalagi merencanakan apa yang kamu lakukan selama 3 bulan ke depan. Karena di sini emosi yang kamu harapkan itu hanya bisa diterapkan dalam kehidupan kamu, dan energi positif yang kamu jalankan itu sangat susah untuk diharapkan. Sehingga di sini Queen of Swords mengatakan bahwa kamu itu tidak ada sesuatu hal yang menghadapkan sebuah tantangan ataupun hambatan. Karena di sini yang saya lihat kamu tuh dengan rasa takutnya dan banyak kegelisahan gundahan untuk belajar dari sebuah kegagalan ya. Nah, itu juga kamu lebih takut-takutnya menghadapi masalah itu dengan ketidaksabaran dan tidak dengan jiwa yang tulus ya. Di sini dengan kehidupan kamu ini sebenarnya orang tua kamu itu salah satunya ataupun seorang ibu ataupun seorang ayah itu mendukung kamu ya dalam setiap perencanaan yang kamu lakukan. Tapi di sini yang saya lihat kamu itu kurang mendapatkan sebuah kepekaan dalam diri jiwa kamu. Jadi apa yang kamu hadapkan itu benar-benar mendapatkan sebuah rasa cinta kasih, rasa perhatian dan dukungan ya. Jadi di sini penuh dengan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu jalankan dalam diri kamu. Sehingga di sini apa yang kamu rasakan benar-benar tidak sesuai dengan hati nurani kamu ya. Sehingga banyak terjadi sebuah penolakan jiwa kamu. Lalu di sini bentuk pencerahan aura kamu itu sebenarnya di sini ada banyak sebuah penyembuhan, banyak sesuatu yang perlu diintrospeksi diri ya, banyak yang perlu dibina ya. Sehingga di sini jiwa kamu mengatakan bahwa kamu itu lebih banyak membutuhkan sebuah hasrat, sebuah keinginan bahwa kamu tuh butuh yang namanya perhatian, dukungan, butuh nasihat dan butuh jalan keluar ya, yang bagaimana kamu harus bisa menyikapi, yang bagaimana yang kamu harus jalankan. Karena di sini ada sesuatu yang salah dalam diri kamu ya. Jadi kamu tuh harus ada sebuah pemulihan, penyembuhan, sebuah healing, pencerahan aura ya. Sehingga di sini kamu benar-benar bisa mendapatkan sebuah jalan terbuka, jalan penerangan untuk menggapai itu semuanya. Di sini, tindakan kamu dalam suatu pengambilan keputusan, kamu harus ada namanya communicate clearly di sini. Jadi kamu harus ada namanya sebuah kerjasama, kamu harus ada namanya sebuah dukungan, kamu harus bisa membicarakan sebuah harapan itu dengan penuh ketulusan ya. Jadi di sini apa yang kamu lakukan itu, kamu harus benar-benar bisa menjelaskan jati diri kamu tuh sebenarnya apa sih yang kamu mau gitu ya. Apa yang harus kamu kembangkan dan apa yang harus kamu maju ke depannya, apa yang harus kamu langkah, sebenarnya kehidupan kamu tuh seperti apa gitu ya. Jadi di sini kamu harus bisa, jangan ada sebuah penolakan batin dalam jiwa raga kamu, tapi di sini apa yang kamu lakukan itu harus benar-benar bisa lakukan dengan secara hati-hati gitu loh. Kamu harus bisa filter, saring kehidupan kamu itu yang bagaimana sih yang bisa kamu capai sehingga kamu itu benar-benar bisa mendapatkan sebuah harapan yang baik. Harapan positif, harapan yang bagaimana yang harus sebenarnya kamu tuh betul-betul bisa menjalankan itu semuanya. Di sini sebenarnya diri kamu itu sudah mendapatkan sebuah zona kenyamanan, tapi di sini kehidupan kamu itu tidak ada sesuatu perubahan dalam diri jiwa kamu. Sehingga dalam hoki rejeki, perkembangan, proses tahap demi setahap, tidak ada sesuatu hal yang bisa dibanggakan ya. Karena di sini yang saya lihat kamu tidak ada namanya pembudidayaan. Tidak ada sumber daya dalam diri jiwa kamu. Jadi apa yang harus dikembangkan? Sebenarnya di sini ada sebuah bakat potensi yang bakal bisa kamu temukan. Tapi di sini yang kamu rasakan ini hanyalah seperti itu saja ya. Nah, jadi kehidupan kamu sangat monoton sekali dan tidak mendapatkan apa yang kamu mau. Jadi di sini pembudidayaan sangatlah tidak ada sekali dan kamu hanya bisa mendapatkan kenyamanan dalam diri jiwa kamu dan tidak ada sebuah pertumbuhan. Ekonomi hoki rezeki hanya seperti itu saja dan tidak mendapatkan sebuah pertumbuhan ataupun sebagai perkembangan dalam diri jiwa kamu ya. Lalu bagaimana dengan bentuk pencerahan aura kamu ini? Di sini ada Drink from the Emerald Foundation gitu ya. Jadi di sini ada sebuah kelegaan dalam diri kamu ya, tapi kamu masih belum bisa membangkitkan ataupun suatu daya dorong budidaya kamu ya, sehingga kamu susah untuk bisa menemukan sebuah jalan keluar. Kehidupan kamu tuh sebenarnya ada banyak dewa penolong, sebenarnya ada banyak jalan keluar yang bisa kamu capai ya, tapi di sini kamu berpikiran pendek dan kamu maunya instan di sini yang saya lihat. Sehingga di sini kamu kurang bisa menerima ataupun
sebuah nasihat untuk bisa melangkah maju ke depan. Banyak dewa penolong yang siap membantu kamu, tapi kamu kurang bisa menghargai dan kurang bisa merelaksasi apa yang didapatkan, apa yang diberikan ataupun diajari ke kamu ya. Nah, jadi di sini tanpa sebuah syarat, kamu itu sebenarnya butuh sebuah kekuatan ya, sebuah perhatian yang cukup luas ya dalam diri kamu ya. Jadi di sini sebenarnya kamu tuh haus akan perhatian ya. Jadi kamu kalau bisa ada yang didukung, ada yang diperhatikan, kamu bisa lebih mantapkan jiwa ya. Tapi di sini kamu tidak bisa bergerak dengan sendiri-sendiri, tapi kamu maunya didorong dan disokong, barulah kamu bisa berjalan tahap demi setahap ya. Nah, bagaimana bentuk balasan karma kamu selama 3 bulan ke depan? Di sini nih ada high priest or priestess ya. Di sini ada sebuah imam besar ataupun seorang pendeta ya. Nah, jadi di sini gambaran kehidupan karma masa lampau kamu itu, kamu adalah seorang imam, imam besar ataupun sebuah orang pendeta yang cukup tinggi ya. Jadi dengan kehidupan kamu yang masa lampau, kamu lebih banyak berpengetahuan spiritual kepada jiwa dan Tuhan kamu ya. Nah, jadi di sini dan kamu juga cukup mempraktikkan dalam kehidupan kamu sehari-hari di kehidupan masa lampau. Itu juga di sini kamu lebih banyak pelayanan misi ilahi ya, dengan penyembuhan, mengajar dan membantu serta kepercayaan diri ya sebagai kasih sayang dari ajaran agama kepada Tuhan dari orang lainnya. Nah, jadi sekarang di kehidupan sekarang itu kamu lebih banyak membawa sebuah getaran dan niat hati yang tulus ya. Nah, ibaratnya di sini kamu punya niat hati yang tulus dalam mengembangkan kehidupan kamu, tapi di sini kamu harusnya disukung dulu, harus didukung dulu gitu loh. Kamu harus bisa dibina dulu baru kamu bisa berjalan gitu loh. Jadi di sini kamu sebenarnya punya getaran niat hati yang tulus, niat yang baik yang mau jalan. Tapi kamu nggak tahu mau jalannya dari mana, sehingga kamu tuh lupakan diri, lupa tahu bagaimana kamu caranya untuk mendapatkan sebuah harapan yang seharusnya kamu dapat. Ibaratnya kamu tuh masih belum bisa dewasa dan berpikiran terbuka ya. Sehingga apa-apa yang kamu lakukan itu lebih banyak tercengang dalam hati pikiran jiwa kamu dan kamu tidak mendapatkan sebuah harapan yang baik. Sehingga di sini apa yang kamu dapatkan semua hanyalah sisi buruknya dan tidak ada sisi baiknya dalam diri kamu. Ya. Sedangkan di sini living or travel ini mengatakan bahwa ada sebuah perjalanan hidup kamu ya. Ini juga bisa berhubungan dengan sisi kepulangan, pergi pulang ataupun bentuk fobia yang kamu rasakan ya. Kehidupan kamu tuh lebih banyak melibatkan sebuah perjalanan hidup kamu ya. Jadi di sini bisa juga kamu sering mencari karir ya dengan kepulauan lain untuk mencari rezeki ataupun sering bepergian jalan-jalan ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat kamu itu kamu orangnya cukup ya melibatkan tentang sebuah ini ibaratnya sebuah tentang pasangan ataupun ditinggalkan pasangan ataupun yang pasangan yang sedang bepergian ya. Jadi apapun yang kamu lakukan ini di sini lebih banyak mendapatkan sebuah duka lara ya. Sehingga di sini di kehidupan sekarang balasan karma yang kamu dapat itu adalah banyak melakukan sebuah perjalanan hidup kamu tapi kamu termasa terbebani dan tidak mendapatkan sebuah efek positif yang kamu kembangkan, yang kamu lakukan setiap harinya ya. Sehingga kamu merasa terbebani, merasa bosan dan tidak ada sesuatu hal yang membuat diri kamu lebih bahagia ya. Jadi di sini selama 3 bulan ke depan, kamu udah tahu ya sisi kehidupan kamu tuh bagaimana. Jadi banyak sesuatu yang harus kamu utarakan, banyak yang harus kamu berdikari, mandiri dan dewasa ya. Di sini kamu cuma bisa memaksakan kehendak, kamu pengennya kamu begini, kamu pengennya kamu begitu, tapi kamu nggak tahu cara bekerja itu bagaimana, kamu nggak tahu dari awalnya dari mana dan kamu bekerjanya sampai akhir selesainya bagaimana ya. Sehingga di sini kamu lebih banyak didukung, lebih banyak disokong dan lebih banyak dikasih sebuah arahan petunjuk ya, barulah kamu bisa berjalan uh, bagaimana semestinya kamu mendapatkan. Sehingga di sini kehidupan kamu itu sebenarnya sudah mendapatkan sebuah zona kenyamanan, tapi kamu tidak ada sebuah keyakinan, kepercayaan diri dalam melakukan segala hal. Jadi 3 bulan ke depan ini kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan dan kamu budidayakanlah diri kamu supaya kamu bisa mendapatkan apa yang kamu impikan dan apa yang kamu jalankan bisa dapat tercapai dengan baik. Oke, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya.
Nah, jadi sini kita akan lanjut lagi dengan kartu yang ketiga. Ini adalah kartu ketiga dengan warna kucing abu-abu ya. Di sini dominan apa yang bakal terjadi selama 3 bulan ke depan, kamu yang memilih kartu ketiga. Di sini ada banyak hambatan, banyak ujian dan cobaan ya. Jadi betul perhatian dan kamu lebih banyak bersabar ya dalam menyikapi segala sesuatu dalam bentuk masalah, hoki rezeki dan keluarga kamu ya. Di sini adalah bentuk perhatian dan cukup lumayan untuk disadari dan ekstra bersabar ya. Di sini dengan kehidupan kamu ini ada kartu The Devil ya. Di sini mengatakan bahwa kamu itu ada sebuah kebaikan dalam diri jiwa kamu, ya, ada sebuah bentuk perhatian yang kamu rasakan dan kamu tuh ada sebuah ketulusan dan kekuatan dalam diri jiwa kamu ya. Sehingga apa yang kamu impikan bisa tercapai, bisa diraih ya. Hanya saja di sini kalau sadar kamu itu sifat terburuk dalam diri kamu itu kamu harus bisa mengesampingkan dan kamu harus bisa menerapkan sebuah sisi yang baik dalam diri jiwa kamu ya. Dan kamu itu kalau bisa kamu harus bisa melakukan mendengarkan kata intuisi hati kamu dengan seksama. Terus juga di sini kamu jangan ada sebuah mengikat dengan kebiasaan buruk dalam sikap kamu ya. Dan kamu juga harus hati-hati dengan orang yang bermuka dua ataupun berpura-pura dengan diri kamu. Karena sifat buruk manusia itu sebenarnya di sini ada sebuah sisi negatif dan mendapatkan sebuah kerugian yang cukup besar yang bisa menimpa diri kamu ya. Jadi kamu harus hati-hati dengan orang lain ataupun orang terdekat yang selama ini kamu anggap sebagai keluarga ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat kamu harus bisa menciptakan sebuah keseimbangan dalam hidup kamu ya. Kamu harus bisa balance, kamu juga harus bisa menciptakan sebuah keselarasan. Dan kamu ya menciptakan sebuah hubungan yang baik timbal balik dengan orang lain baru bisa mencapai apa yang kamu inginkan ya. Di sini kartunya mengatakan bahwa goddess of balance. Jadi di sini harus ada sebuah keseimbangan dalam diri jiwa kamu. Lakukan yang terbaik dengan orang lain supaya kamu bisa berpengharapan yang baik dan tercapai sebuah kesuksesan ya. Di sini bentuk pencerahan aura kamu itu kamu harus ada namanya manifestation dan terus juga yang kedua kamu harus ada namanya expansion ya. Di sini yang namanya expansion itu kamu harus bisa melakukan sebuah tindakan ya, apa yang kamu lakukan dengan tujuan yang dengan tahap perencanaan yang lebih besar ya, sehingga di sini kamu bisa tercapainya sebuah sifat yang maju dan lebih sukses ke depannya. Jadi bisa menciptakan sebuah karir yang baik ya. Jadi di sini ada manifestation, kamu harus bisa ada sebuah timbal balik dalam kehidupan kamu dalam menjalankan ataupun menggapai sebuah harapan yang baik. Jadi selama 3 bulan ke depan ini kamu benar-benar bisa memberikan sebuah kekuatan dalam jiwa kamu dalam berpengharapan yang baik ya. Jadi di sini kehidupan kamu itu sangat cukup baik sekali dalam kehidupan dalam 3 bulan sekali. Jadi kamu harus benar-benar berhati-hati dan berperencanaan yang baik sehingga kamu lakukan dengan penuh kehati-hatian dan jangan ceroboh ya. Di sini di selama 3 bulan ke depan, di sini ada mendapatkan sebuah keberkahan, ada sebuah rezeki ya. Nah, jadi di sini adalah pesan alam semesta yang diberikan kepada kamu. Kamu harus lebih giat, lebih banyak berusaha keras ya, lebih banyak melakukan yang terbaik dalam diri kamu sehingga kamu benar-benar bisa berpengharapan yang baik, bisa menggapai apa yang kamu inginkan. Rezeki sudah ada di depan mata. Kuat karena iman kamu, kuat karena dalam berpegang prinsip sehingga kamu benar-benar bisa menggapai sebuah kesempatan emas yang ada di depan mata kamu. Dengan sebuah tindakan yang kamu lakukan, ya, yang bakal kamu kerjakan, di sini kamu jangan menyerah ataupun mengeluh terhadap sebuah rencana tujuan yang kamu lakukan ya. Di sini kamu harus ada sebuah perhatian, dukungan yang cukup kuat dalam melakukan ataupun menggapai apa yang kamu inginkan. Jadi di sini rencana tujuan yang kamu lakukan jangan pupus di tengah jalan, tetaplah berdoa dan tetaplah kuat dalam menggapai apa yang kamu harapkan ya. Dan ini adalah sebuah tindakan yang cukup baik. Hanya saja kamu jangan mengeluh ataupun menyerah dengan begitu saja. Di sini kalau yang saya lihat ya, di sini with the future golden, di sini adalah sebuah kehidupan kamu cukup bagus sekali ya. Jadi di sini ada sebuah kemurnian untuk mencapai masa depan kamu yang gemilang ya. Jadi di sini sesuatu yang baik bakal datang ya. Jadi di sini kamu harus bisa lebih giat, lebih banyak berusaha kerja keras untuk sebuah pengharapan kamu
Dan kamu harus bisa yakin bahwa kamu bisa mendapatkan sebuah kelimpahan, sebuah keberkahan, dan sebuah rezeki yang besar. Ya, di sini kamu orangnya cukup kreatif dan kamu harus bisa lebih mengembangkan apa yang ada di depan mata. Kamu harus bisa mengembangkan bakat kemampuan kamu sehingga kamu bisa lebih tercapainya rezeki, hoki, rencana tujuan ya. Karena di sini yang saya lihat with the future golden itu artinya sebuah jalan terbuka lebar. Kesempatan emas bakal bisa dicapai asalkan kamu lebih banyak berusaha, lebih giat dan jangan pantang menyerah, jangan mengeluh dan jangan berpikiran negatif ya. Sportif dalam melakukan sesuatu hal ya. Di sini kehidupan kamu ya ada spirituality and religion, imprisonment or slavery ya. Nah, jadi di sini satu saya akan membahas bahwa kamu itu dulunya itu ada mengatakan tentang berhubungan dengan namanya penjara ataupun perbudakan ya. Nah, jadi di sini di kehidupan masa lampau itu kamu lebih banyak mendekam ataupun tinggal di dalam penjara ya. Jadi di sini ataupun dalam sebuah perbudakan ya. Jadi di sini mungkin juga di sini kehidupan masa lampau itu kamu pernah terjerat sebuah masuk ke dalam penjara itu mungkin dalam masa penjajahan ataupun dalam sebuah hal yang tidak baik ya dalam sebuah kerajaan. Nah, jadi di sini yang saya lihat di sini kenapa bisa begitu? Karena di sini yang saya lihat kamu itu ada sebuah hak Anda kamu itu diambil ya. Jadi serta martabat kamu dan sebuah kebebasan kamu itu tidak ada sesuatu yang menyimpan sebuah hasrat ataupun yang berhubungan dengan kehidupan itu ya. Karena di sini yang saya lihat kamu itu lebih banyak sindrom ya gitu ya. Maksudnya kamu tuh merasa lebih banyak berempati terhadap orang-orang yang melecehkan Anda gitu loh. Jadi di kehidupan masa lampau itu kamu lebih banyak kecewanya, sedihnya, dan kamu tidak mendapatkan kebahagiaan sehingga kamu lebih banyak difitnah, dihasut, dan kamu dicemooh sesuatu hal yang bukan kamu kerjakan gitu ya. Jadi sehingga di sini di kehidupan sekarang ini kamu lebih banyak disarankan untuk supaya lebih banyak mengabdi, lebih banyak memberikan sebuah harapan, kasih sayang dan perhatian kepada orang lain ya. Jadi di sini kehidupan sekarang itu kamu jangan memberikan sebuah hasrat ataupun memberikan sebuah pengalaman yang pahit di kehidupan masa lalu ya. Karena di sini kehidupan sekarang itu kamu harus benar-benar bisa menemukan sebuah sifat yang baik ya. Nah, jadi di sini ini adalah karma balasan kamu supaya kamu tuh harus benar-benar bisa memberikan sebuah penyaluran perasaan dan sebuah tindakan kebaikan dalam memberikan sebuah hal yang baik dalam individu ataupun antara orang yang kesusahan. Terus yang kedua, di sini ada mengenai tentang spirituality and religion ya. Di sini ini mengatakan tentang bahwa ada sebuah spiritual dan agama ya. Kenapa bisa begitu? Karena kamu itu lebih banyak terpicu sebuah rasa bersalah, rasa takut dan tidak sesuai dengan keyakinan sejati spiritual kamu ya. Dan di sini pengetahuan spiritual kamu itu sebenarnya ada di dalam jiwa kamu dan terhubung sebuah kebijaksanaan akan ilahi, akan Tuhanmu ya. Nah, jadi di sini kamu itu sebenarnya kamu tuh harus punya sebuah pencapaian jalur spiritual kamu dan kamu harus ada sebuah agama alternatif ya yang bisa membentuk sebuah kehidupan kamu lebih baik. Dan kamu harus bisa mendapatkan sebuah kedamaian batin dan sebuah jawaban yang kamu cari. Nah, jadi di sini dengan keberkahan, dengan rezeki yang kamu capai, 3 bulan ke depan itu kamu harus lebih banyak rajin, sholat dan sembahyang dan akan ingat akan Tuhan. Ya, mintalah petunjuk dan kamu akan diberikan sebuah keberkahan yang sangat luar biasa yang tanpa Anda duga ya. Jadi di sini kamu yang memiliki kartu ketiga sangat cukup baik sekali ya. Jadi di sini kamu harus dibantu dengan spiritual kamu. Kamu harus ada keimanan diasah oleh jiwa Tuhanmu ya. Nah, jadi di sini kamu harus bisa melakukan yang terbaik dalam diri kamu dan kamu harus bisa melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan dalam pembentukan rohani jiwa, pembentukan dalam kehidupan kamu yang sebenarnya ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi lebih lanjut mengenai pribadi kamu ke depannya ya. Kita akan lanjut lagi dengan kartu yang keempat. Ini adalah kartu keempat dengan kucing warna putih ya. Di sini 3 bulan ke depan yang kamu hadapi di bulan Oktober, November, dan Desember di tahun 2021
ini ada banyak halangan, banyak sesuatu yang merugikan diri kamu sendiri dan kamu ketimpa sebuah kesialan ya. Jadi di sini ada seorang laki-laki yang berkulit putih, tinggi, tegak badan berisi. Ini adalah orang yang bermaksud ingin menghalangi Anda dalam segala setiap perencanaan, dalam setiap apa yang kamu lakukan ya, sehingga apa yang kamu lakukan tidak bisa berhasil dengan sendirinya ataupun dengan normal ya. Nah, jadi di sini bentuk kehidupan kamu itu, di sini yang saya lihat kamu membutuhkan sebuah perjuangan hidup ya. Perjuangan yang benar-benar bisa membuahkan hasil ya supaya kamu bisa berhasil dalam pencapaian target yang kamu inginkan ya. Nah, tapi di sini kalau yang saya lihat kamu tuh ada seseorang, ada pihak lain yang bermaksud ingin menghalang, menghadang, menutupi semua rezeki kamu ya. Seperti saya katakan tadi, di situ kan ada seorang laki-laki yang berkulit putih. Nah, itulah orangnya yang tinggi tegak, badan lumayan berisi. Itulah orang yang bermaksud ingin menghalang-halangi rezeki kamu ya. Sehingga perjuangan kamu tuh dihancurkan dan kamu tidak bisa mendapatkan apapun yang kamu raih, apapun yang kamu capai. Jadi selama kamu 3 bulan ke depan itu kamu harus hati-hati bertemu dengan orang itu, ataupun kamu sudah bertemu dengan dia, kamu harus bisa lakukanlah yang terbaik karena di sini kamu ada sesuatu yang menutupi hati jiwa kamu. Jadi kamu harus bisa melakukan sebuah pencerahan aura, kamu bisa mencari saya untuk saya bisa membantu kamu lebih jauh. Jadi di sini kehidupan kamu itu harus ada sesuatu yang dibanggakan ataupun sebuah hasrat untuk memajukan kembali apa yang kamu inginkan, apa yang kamu lakukan. Karena di sini yang saya lihat ada mendapatkan sebuah kekosongan batin, kekosongan jiwa kamu sehingga apa yang kamu lakukan tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya. Jadi kehidupan kamu itu harus ada sebuah namanya dukungan ya, harus ada sesuatu yang membuat kamu itu terjalin sebuah hubungan yang baik dengan orang lain dan kamu bisa berpengharapan yang baik jika kamu mau gitu ya. Jadi di sini semua pada diri kamu sendiri, dalam diri jiwa kamu, apakah kamu benar-benar ingin merespon sebuah hal yang baik dalam diri kamu atau tidak. Di sini jiwa kamu tertutupi karena kamu tuh susah untuk melakukan yang terbaik. Dalam bentuk pencerahan aura kamu itu, di sini yang saya lihat kamu harus bisa bertanya ataupun mengerti akan jiwa kamu. Kamu harus bisa tahu jiwa kamu itu sebenarnya membutuhkan apa. Dan kamu harus ada namanya kejiwaan kamu kepada Tuhanmu. Jika kamu agamanya Nasrani, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Ataupun agama kamu adalah seorang Islam, ya. Mungkin di sini kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan Allah. Ataupun kamu adalah agama Buddha ataupun agama Hindu, kamu bisa bertemu ataupun menemukan jiwa kamu dengan Tuhanmu ya, dengan Buddha. Nah, jadi di sini kalau saya lihat kamu itu masih belum bisa menemukan jati diri kamu yang sebenarnya. Apa sih yang kamu harapkan dalam diri kamu? Sehingga kamu itu masih belum tentu bisa mengenal apa jati diri kamu yang sebenarnya, apa yang seharusnya kamu lakukan dan apa yang sebenarnya dia butuhkan ya. Sehingga di sini lebih banyak membutuhkan sebuah keyakinan yang cukup tinggi dengan Tuhanmu ya. Di sini dalam diri jiwa kamu itu tidak ada namanya recovery, pemulihan secara batin jiwa kamu. Kamu tidak ada namanya sebuah kepercayaan diri. Kamu tidak ada sebuah rasa tanggung jawab ataupun sebuah rasa bahwa kamu tuh ingin mengubah diri kamu tuh bisa lebih membaik ya. Nah, jadi di sini kamu harus bisa ada sebuahnya healing, pemenuhan ya, recovery dalam diri jiwa kamu. Apa yang kamu lakukan harus benar-benar bisa tercapai dengan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu inginkan. Jika kamu percaya, pasti sebenarnya pasti bakal bisa diberikan kepada kamu. Ini adalah sebuah tindakan dalam diri jiwa kamu jika kamu ingin hidup lebih normal dan lebih memajukan diri kamu dalam setiap perencanaan yang kamu lakukan. Di sini dalam waktu pengambilan keputusan yang akan kamu ambil, ini semua tidak akan bisa diambil dengan baik ya, dengan cara matang dan dewasa ya. Karena di sini kalau saya lihat energi kamu itu dalam bentuk pencerahan aura kamu tuh sangat tidak bagus sekali ya. Jadi selama 3 bulan ke depan, kamu tuh sangat susah kali untuk mendapatkan sebuah harapan yang baik. Jadi satu-satunya kamu harus sebuah yang namanya enlightenment. Jadi sebuah pencerahan aura dalam batin jiwa kamu supaya 3 bulan ke depan kamu tidak mendapatkan sebuah kesialan
ataupun kerugian yang secara terus-menerus yang kamu alami ya. Jadi di sini enlightenment dan clear your energy. Jadi di sini dalam bentuk kehidupan kamu itu kamu harus ada namanya sebuah pemulihan dan pembersihan diri dalam diri jiwa kamu sehingga 3 bulan ke depan kamu benar-benar ada sebuah perubahan yang kamu hadapi ya. Di sini bentuk pencerahan aura kamu itu di sini mengatakan bahwa kamu itu sebenarnya jiwa kamu itu tidak pernah pudar ya, ataupun apa yang kamu dapatkan itu tidak pernah pergi menjauh dari diri kamu ya. Karena di sini yang saya lihat kamu itu ada lebih banyak menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain bahkan dengan Tuhanmu ya, sehingga kamu lebih banyak bersalah, malu, dan menilai diri kamu itu tidak bisa ataupun tidak pantas untuk mendapatkan terbaik dalam kehidupan kamu ya. Dan kamu lebih banyak menyalahkan diri kamu sendiri dalam sebuah ketakutan bahwa kamu tuh tidak ada sesuatu hal yang bisa membuatkan diri kamu tuh lebih maju ya, ataupun suatu perkembangan dalam apa yang kamu gapai, sehingga di sini menjadikan lebih diri sendiri kamu tuh ke sesuatu hal yang tidak bersikap suatu hal yang positif, sehingga diri kamu tuh euphoria when goddess. Di sini kamu lebih banyak merenungkan diri, lebih banyak berhasrat untuk tidak ingin maju dan susah untuk bisa bangkit ya. Kalau misal kamu orangnya sudah jatuh, kamu susah untuk bisa bangkit kembali. Kecuali kalau kamu benar-benar bisa menemukan orang yang tepat yang bisa membuat diri kamu lebih bahagia, kamu barulah bisa pelan-pelan terbangun, sadar, dan melakukan kembali kehidupan kamu yang normal ya. Di sini bentuk karma balasan yang bakal kamu terima itu, di sini kalau saya lihat kamu berhubungan dengan bentuk hubungan pernikahan kamu tuh dalam masa kehidupan masa lampau dengan kehidupan sekarang ya, dalam waktu kurun 3 bulan ke depan ini ya. Jadi di sini pasangan kamu yang saat ini adalah seorang yang pernah menjalin hubungan asmara di kehidupan masa lalu ya. Jadi di sini ada bentuk karma kehidupan masa lampau dibawa sampai kehidupan masa sekarang ya. Jadi di sini kamu jika kamu masih lajang sampai saat ini, berarti pasangan masa depan kamu adalah kemungkinan adalah sebuah kehidupan masa lalu ya. Jadi sebuah masalah pasangan kamu itu ada kaitannya dengan karma hutang piutang ataupun karma hutang budi, sehingga bisa dipertemukan kembali dengan menjalin asmara ya. Di sini ada sebuah banyak sesuatu yang terdapat antara kalian itu banyak saling berhutang ya, sehingga diketemukan untuk jadikan suami istri. Terus juga di sini balasan karma kamu yang kamu hadapi selama 3 bulan ke depan ini, di sini kamu lebih banyak menunjukkan sebuah karir kamu ke masa depan ya, sehingga apa yang kamu lakukan tuh lebih banyak mengenai sebuah hal penulis ya, ataupun sebuah pengarang majalah ataupun sebuah buku di sini kalau yang saya lihat. Jadi kamu itu ibaratnya tuh kamu punya cara gaya berpikir kamu tuh yang cukup alami ya, yang tidak jarang orang ketemu ya di sini ya. Jadi faktanya itu kamu itu dulunya itu adalah seorang penulis ya di kehidupan masa lampau. Jadi sekarang kamu itu bisa mendapatkan sebuah hal yang baik dalam diri kamu dalam hal sebuah penulisan ataupun sebuah penerbitan. Nah, jadi di sini kamu punya keinginan cukup kuat dalam menjadikan sebuah penulis ya, sehingga di sini kamu lebih banyak mencapai sebuah hasrat impian kamu di kehidupan masa sekarang. Jadi ini adalah sebuah kehidupan kamu yang cukup bagus sekali yang bisa kamu dapatkan ya, yang bisa kamu raih. Hanya saja kamu di sini harus bisa, kalau sudah jatuh bangun, kamu harus berani bangkit lagi, karena semuanya itu adalah sebuah keterpurukan yang menjadi sebuah pengalaman yang baik yang bisa kamu hadapkan ke depan, ke masa depannya nantinya ya. Jadi kamu sudah mengerti ya bagaimana dalam perjalanan hidup kamu selama 3 bulan ke depan. Jadi kamu baru bisa tahu bagaimana sih kehidupan kamu yang harus kamu hadapi, yang harus kamu bina ya. Jadi kamu harus benar-benar ada sebuah perubahan supaya diri kamu itu bisa mencapai sebuah kesempurnaan dalam kehidupan kamu walaupun tidak mencapai 100%. Ibaratnya di sini kamu harus ada mencari sebuah kebatinan, pencarian spiritual kepada Tuhanmu, dan kamu harus ada lakukan healing yang menetralisir dan membuat
kehidupan kamu lebih seimbang ya. Oke, di sini teman-teman bisa mencatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ataupun berkomentar di bawah video YouTube saya ini ya. Oke, di sini kita akan lanjutkan lagi dengan ramalan kartu kelima. Ini adalah kartu yang kelima, kucing warna hitam ya. Di sini kita akan buka. Di sini bentuk dominan apa yang bakal terjadi selama 3 bulan ke depan. Di sini ada sepasang laki-laki perempuan, orang yang sama-sama berkulit hitam ya. Berkulit hitam dan kurus tinggi langsing ya. Jadi orang ini adalah penghancur ataupun yang merugikan uang kamu ya. Sehingga di sini banyak merugikan dan banyak sebuah halangan yang ingin menggagalkan semua rencana tujuan yang kalian lakukan ya. Jadi di sini untuk yang kamu yang memiliki kartu kelima sangat tidak bagus sekali ya. Coba kita akan lihat dulu. Di sini kalau yang saya lihat hidup kamu itu di sini tidak ada sebuah perubahan ya dalam hidup kamu ya. Karena di sini kamu juga tidak ada sebuah hubungan relasi spiritual kamu dengan Tuhanmu. Jadi di sini kehidupan kamu lebih banyak berantakan dan tidak mendapat sebuah hal yang bakal muncul untuk sebuah perubahan yang baik ya. Dan di sini juga kamu tidak ada sebuah pencapaian untuk ketenangan hidup kamu ya. Sehingga di sini kamu lebih banyak menjauhi yang namanya spiritual, berdoa dan sembahyang ya. Sehingga apa yang kamu lakukan, apa yang kamu dapatkan sangat berbeda sekali dengan hati jiwa kamu. Dan itu juga di sini tidak ada sesuatu yang bisa membantu kamu karena kamu tuh kurang adanya membantu sesama manusia dalam hal yang menderita dan kesusahan. Ya, jadi kebahagiaan spiritual kamu tuh tidak ada sesuatu hal yang membanggakan dalam diri jiwa kamu. Sehingga apa yang kamu lakukan, kehidupan kamu sangat cukup monoton sekali dan tidak ada sebuah perkembangan. Di sini, kehidupan kamu ini, di sini menjelaskan bahwa kamu itu harus benar-benar bisa bangkit ya. Berdikari dan berpikir positif ya. Karena kamu tuh, kalau yang saya lihat di sini, kamu tuh lebih banyak kekanak-kanakan ya. Jadi tidak ada sesuatu hal yang bisa dibanggakan. Kamu selalu menyerang orang lain dan kamu tidak bisa berpikir positif dan ada sebuah perhatian dalam setiap rencana tujuan yang kamu lakukan ya. Itu juga di sini bentuk pencerahan aura kamu itu, kamu tidak ada sesuatu yang berani melepaskan semua sisi hal buruk yang baik, yang tidak baik dalam diri jiwa kamu. Dan di sini dalam jiwa kamu tuh kurang adanya pasangan dengan kerohanian jiwa kamu yang bagaimana untuk bisa dikembangkan. Hati jiwa kamu tuh sangat terpuruk sekali ya, karena kamu tidak mendapatkan sebuah gambaran, sebuah harapan yang benar-benar bisa kamu gapai. Jadi apapun yang kamu lakukan, kurang adanya sebuah beban yang lepas, adapun sebuah hal yang bisa memberikan sebuah harapan yang baik. Karena diri kamu itu terlalu banyak beban, terlalu banyak menaruh sebuah pemikiran yang tak logis ya, pemikiran yang susah untuk bisa berkembang karena diri kamu itu adanya soulmating ya. Jadi lebih banyak terbengkalai dan hati kamu lebih banyak berkecamuk ya. Acuh tak acuh cuek terhadap lingkungan sekitar kamu dan apa yang kamu rasakan sebuah hal kesempatan emas yang baik yang bisa sudah dihadapkan ke depan mata kamu tapi kamu membiarkan itu begitu saja ya sehingga dia pergi menjauh. Jadi apapun yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan tidak sesuai dengan apa yang kamu janjikan. Nah, jadi di sini ini yang saya lihat ya, dalam diri kamu ini sebenarnya ada bisa menemukan beberapa banyak kabar baik dari Dewa Penolong. Tapi di sini yang saya lihat kamu itu lebih banyak mengatakan kata tidak. Kenapa? Karena kamu itu yang seperti saya katakan tadi, kamu lebih banyak mengambil sebuah tindakan tapi tidak sesuai dengan hati nurani kamu. Hubungan kamu, jiwa kamu dengan raga kamu dan kepada Tuhan kamu sangat bertolak belakang sekali. Apapun yang baik, apapun yang kamu capai selama 3 bulan ke depan, kamu lebih banyak menolak, lebih banyak curigaan, dan lebih banyak tidak ada suatu perhatian dalam diri kamu dalam sebuah pencapaian rezeki. Sehingga hoki rezeki apa yang sudah didapatkan, kamu tidak menghiraukan dan pergi begitu saja. Apapun yang kamu lakukan, tidak sesuatu hal yang bisa dijanjikan dalam kedepannya. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu terima, itu sangat jauh berbeda sekali dengan apa yang kamu harapkan ya. Di sini yang saya lihat, kamu tuh tidak ada namanya kemakmuran dan keberkahan ya. Jadi di sini apa yang kamu rasakan dalam segi positifnya tidak ada sesuatu yang bisa diraih selama 3 bulan ke depan. Karena kamu memiliki sikap yang tidak mau merubah diri menjadi lebih baik.
dominan kamu lebih banyak mendekatkan diri kamu tuh ke suatu kuasa gelap yang tidak baik ya. Jadi sebuah kekuasaan dalam diri jiwa kamu tuh, jadi diri kamu tuh tidak sesuai dengan apa yang kamu janjikan ya. Sehingga apa yang kamu rasakan tidak sesuai dengan eh, sebuah hidup kamu yang menyenangkan. Jadi dalam bentuk jati diri kamu itu, di sini kamu susah untuk bisa berpengharapan yang baik ya. Kamu dalam pola berpikir kamu itu masih kekanak-kanakan ya, sehingga di sini kamu lebih banyak terpikat oleh emosi yang negatif, tidak ada sebuah emosi yang positif, karena apa yang kamu janjikan, apa yang kamu harapkan hanya segitu-segitu saja ya. Hoki rezeki yang kamu dapatkan hanya seperti ini dan seperti itu saja. Jadi apa yang kamu gambarkan, apa yang kamu rasakan tidak sesuai dengan gambaran kehidupan kamu ya. Hati jiwa kamu sangat berkecamuk dan tidak ada sesuatu hal positif yang bisa dicapai. Di sini, bentuk pencerahan aura kamu tuh mengatakan bahwa kamu tuh jika kamu memiliki sebuah hasrat untuk mengembangkan niat kamu dalam mengembangkan bakat profesi kemampuan kamu, ini kamu sangat bisa berhasil loh. Kamu ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi di sini yang saya lihat kamu itu sangat berbeda sekali ya. Jadi apapun di sini yang saya lihat kamu tuh kurang adanya kebijaksanaan, dan apa yang terdapat dalam potensi kreatif kamu, dalam potensi internal diri kamu, ini ada sesuatu yang kurang bisa berkembang ya, sehingga kamu kurang bisa mengekspresikan jati diri kamu dan kurang bisa mendapatkan sebuah keberkahan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi di sini sebenarnya bagus sekali yang bisa Anda capai. Hanya saja di sini kamu tidak mau merubah diri menjadi lebih baik. Tidak ada sebuah kata sportif dalam diri jiwa kamu ya. Jadi di sini apa yang kamu lakukan, apa yang kamu harapkan sangat jauh berbeda sekali ya, sehingga diri kamu tidak ada sesuatu mendominasi sesuatu sifat kekuatan yang positif, sifat kekuatan yang baik. Di sini bentuk karma balasan kamu selama 3 bulan ke depan. Di sini ada yang saya jelaskan di sini ada sebuah kehidupan karma masa lampau kamu itu, baik kamu adalah seorang pria ataupun seorang wanita, hidup kamu ini di sini memiliki sebuah hati dan pikiran sebagai jiwa satria ya. Dan di sini kamu lebih banyak terpesona dengan cerita ataupun gambar satria di kehidupan masa lampau ya. Jadi di sini kamu lebih banyak mengumpulkan sebuah patung-patung satria ataupun menghias dengan karya seni yang berhubungan dengan satria ataupun berdandan sebagai seorang satria, bisa juga di dalam pesta kostum ya. Nah, jadi di sini ini kalau saya lihat di sini dalam bentuk hubungan dan karir kamu untuk 3 bulan ke depan, kamu lebih banyak tertarik untuk membantu segala hal yang berhubungan dengan sosial ya. Jadi kamu lebih banyak membantu orang lain tuh dalam bersosialisasi, membantu dalam hal banyak membantu orang tuh dalam hal kebaikan ya. Nah, jadi di sini ada penuh rasa hormat dan kamu bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan, tapi asalkan kamu 3 bulan ke depan ini mau merubah diri menjadi jauh lebih membaik ya, sehingga kebahagiaan yang dicapai bisa kamu rasakan ya. Lalu di sini galaktik ya, di sini kalau saya lihat sifat kamu tuh di kehidupan masa lampau, kamu pun punya sifat yang sangat sensitif sekali ya, peka dengan yang namanya sebuah aura gitu ya, pencerahan aura ya. Di sini kamu lebih banyak cenderung sebagai orang yang pemalu dalam sisi sosial ya. Jadi di kehidupan sekarang kamu lebih banyak merasa tidak terbiasa dengan kebiasaan duniawi. Maksudnya di sini kamu lebih banyak peka, sensitif dan banyak membingungkan ya, dan merasa tidak betah dengan yang namanya rasa pergaulan yang lebih modern ataupun kamu lebih banyak gagap teknologi ya, gaptek ya. Jadi sehingga di sini kamu kurang bisa mendapatkan sebuah pencapaian hasil yang baik dalam bergaul, dalam bersosialisasi dan dalam teknologi. Jadi apa yang kamu rasakan tuh lebih banyak cenderung malu ya, dan kamu tidak terbiasa dan selalu peka terhadap yang namanya soal berhubungan dengan sosialisasi seperti ini ya, sehingga kamu kurang adanya sebuah perkembangan, sebuah pertumbuhan dalam mencapai sesuatu harapan. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat, kamu itu untuk kartu yang kelima, kamu harus berani belajar, mendewasakan diri kamu tuh lebih baik ya.
Karena pola berpikiran kamu tuh masih kekanak-kanakan dan hanya mengikuti naluri emosi negatif Anda. Dan apapun yang kamu rasakan tidak mendapatkan sebuah keberkahan, malah kamu selalu mengusir dan menjauhi hal positif, hal yang baik yang bisa kamu dapatkan ya. Nah, jadi sini teman-teman, kamu perlu adanya healing dan membuat diri kamu tuh bisa normal kembali seutuhnya ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya. Eh, Bisa juga berkomentar di bawah video YouTube saya ini ya. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan lagi dengan kartu yang terakhir, kartu yang keenam. Di sini adalah kartu keenam, kartu terakhir yaitu tikus makan jagung ya. Di sini dengan kartu keenam, tikus makan jagung ya. Di sini kita akan membuka kartu pertama ya. Nah, jadi di sini bentuk dominan yang bakal terjadi 3 bulan ke depan. Ini banyak sisi kuasa gelapnya, banyak sisi gelapnya yang tidak bagus ya. Jadi sini banyak kegelisahan, banyak keresahnya, dan banyak mendapatkan sisi negatif daripada sisi positif ya. Di sini saya lihat ya. Di sini kehidupan kamu nih, di sini yang saya lihat sini sebenarnya kamu pengennya bebas ya dari sebuah masalah yang datang membelenggu kamu selama ini ya. Tapi di sini kamu tidak mau belajar dari sebuah kesalahan yang sudah kamu lakukan ya. Kamu di sini intinya tuh pokok permasalahan dalam kehidupan kamu dalam sebuah kesalahan yang kamu lakukan ya terdahulu. Jadi di sini bisa dibilang kamu tuh tidak mau apa ya, kamu tuh bisa dibilang ada sesuatu hal yang baik lari dari sebuah tanggung jawab. Ataupun juga kamu selalu merasa bersalah dalam sebuah kesalahan yang kamu lakukan gitu ya. Jadi di sini ibaratnya tuh kamu harus bisa belajar dari masa lalu, belajar dari kesalahan yang ada yang sudah pernah kamu lakukan, barulah kamu bisa membentuk sebuah kehidupan kamu yang baru ya. Nah, itu adalah sesuatu hal yang patut kamu lakukan. Nah, jadi sini kehidupan kamu itu ada sebuah kesetiaan yang patut kamu harus perjuangkan ya. Nah, jadi di sini The Amazon Queen ini mengatakan bahwa kamu tuh harus ada sebuah rasa syukur, rasa sesuatu yang patut kamu lakukan demi mencapai sebuah hasrat untuk pencapaian hal yang baik. Di sini, kamu harus ada berani melakukan sebuah perjuangan yang cukup baik dan kamu harus berani berusaha giat dalam pencapaian sesuatu ya. Di sini yang saya lihat, kamu tuh tidak ada sebuah fokus ya. Hidup kamu tuh sebenarnya bisa dicapai sebuah masa depan yang penuh dengan makna ya. Jadi di sini kamu itu harus bisa mengingat apa saja yang kamu harus lakukan, rencana tujuan apa yang kamu lakukan ke depannya. Jadi apa yang bisa kamu rasakan, bisa kamu dapatkan ketika kamu ingin benar-benar tulus dan bisa melakukan yang terbaik dalam diri kamu. Remembrance, di sini kamu harus ada suatu fokus, suatu ingatan, sebuah rencana, apa yang kamu lakukan ke depannya barulah bisa mengerjakan dengan sebaik mungkin. Di sini, apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai apa yang kamu jalankan ya, sehingga kamu kurang ada fokus dan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan hanya sebatas iming-iming saja dan tidak ada sebuah hasil yang bisa dicapai. Jadi dalam segala bentuk tindakan kamu ya, ini yang saya lihat, kamu harus bisa lebih banyak berdoa, bertanya, berkomunikasi, dan bersekutu dengan Tuhanmu. Kamu jangan katakan tidak dengan apa yang kamu rasakan selama ini. Kamu harus berani menekan, berani bertahan, dan berani untuk melawan segala hal yang tidak baik dalam diri jiwa kamu. Jadi kamu harus bisa bersekutu, tanyakanlah kepada Tuhanmu, memberikan sebuah jalan keluar dan berikanlah kehidupan kamu sebagaimana kamu layaknya bisa memberikan sesuatu harapan yang baik. Karena di sini yang saya lihat ada sebuah keberkahan yang bisa dicapai karena tapi di sini kamu belum apa-apa aja kamu sudah lengah dan putus asa dalam pencapaian harapan yang baik. Terus juga di sini sebenarnya kamu tuh orangnya jujur ya. Nah, jadi kamu selalu mengutamakan kejujuran dalam hal melakukan segala sesuatunya. Kamu selalu berpengharapan yang baik dan kamu di sini satu-satunya itu kamu kurang dalam diri jiwa kamu. Kamu kurang adanya keselarasan. Jadi di sini keseimbangan hidup kamu tuh kurang adanya sesuatu pembebasan diri kamu, kebebasan apa yang bakal bisa kamu dapat. Freedom gitu ya, kebebasan yang bagaimana kamu bisa melakukan itu semuanya itu dengan tidak pelin-pelan dan tidak dengan sembrono.
Di sini kamu ada sebagai be candid, ya, kamu ada kejujuran yang selalu mengedepankan dalam melakukan sesuatu hal, tapi itu tidak cukup karena di sini adalah dibutuhkan sebuah keselarasan dalam melakukan sesuatu. Jadi apapun yang kamu lakukan harus benar-benar bisa didasari dengan kekuatan hati jiwa kamu, dengarkan kata hatimu dan bisa melakukan dengan ekspresi jiwa kamu dalam pengharapan yang baik ya. Di sini bentuk pencerahan aura kamu ini, Dance of the Butterfly Queen, di sini mengatakan bahwa jika kamu bisa menekan diri jiwa kamu untuk melakukan yang terbaik, alangkah bagusnya kamu bisa lebih bertahan dalam situasi kondisi yang seperti ini. Karena dalam 3 bulan ke depan itu kamu bisa meraih sesuatu hasil yang baik dengan niat hati yang tulus. Niat hati kamu tuh, jiwa kamu yang bagaimana kamu bisa mempertahankan itu semua. Karena di sini yang saya lihat hubungan ini, Dance of the Butterfly Queen, ini mengatakan bahwa kamu tuh bisa mencapai hal itu yang baik. Hanya saja dalam diri jiwa kamu tuh tercengang suatu hati pikiran yang tidak tenang, dan kamu selalu gampang terhasut dan eh, selalu terpengaruh dalam sesuatu situasi kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga kamu tuh susah untuk bisa berkembang dan maju ya. Sehingga apa yang kamu lakukan, apa yang kamu terima tidak sesuai dengan kebijaksanaan yang kamu pikirkan. Di sini kalau yang saya lihat bentuk karma masa kehidupan masa lampau itu kamu lebih banyak membudidayakan budaya bangsa lain ya, ataupun kamu lebih suka, lebih senangnya tuh dengan kehidupan budaya bangsa lain ya di sini ya. Jadi kamu lebih kok condongnya tuh kamu lebih menyukai bangsa orang lain daripada bangsa sendiri. Dan kamu lebih banyak memuji dan lebih merasa terhormat jika kamu merasa tinggal di bangsa lain ya. Di sini ya, kalau saya lihat di sini ya. Sedangkan di sini kamu itu ada rasa mother ya. Di sini kartu mother ini mengatakan bahwa kamu itu ada rasa simpati, bisa mendapatkan sebuah dukungan dari orang tua kamu, dari ibu kamu dalam sebuah hasil pencapaian. Karena dari sini kamu berusahalah mencapai itu semuanya itu dari mama kamu atau ibu kamu, karena itu bisa diberikan kepada kamu jika kamu mau melakukan sesuatu hal yang baik dalam diri jiwa kamu. Jika kamu ingin melakukan terbaik, bisa kamu lakukan, tapi di sini kamu harus bisa benar-benar melakukan dalam ekspresi jiwa kamu yang bagaimana kamu bisa menerapkan itu semuanya. Bahkan bisa terjadi jika kamu ingin melakukan yang terbaik jika kamu bersekutu dan meminta pertolongan dari Tuhanmu ya. Itu yang saya lihat dalam bentuk karma balasan dalam waktu 3 bulan ke depan. Jadi di sini kamu memilih kartu terakhir dengan kartu keenam. Kamu alangkah baiknya itu kamu harus bisa berpikir positif. Apa yang kamu lakukan ya, nggak cukup dengan namanya kejujuran, dan kamu harus adanya keseimbangan dalam hidup kamu. Harus ada sisi keselarasan, keseimbangan, dan kamu harus bisa lebih fokus terhadap apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan. Terus juga di sini kamu jangan melakukan sebuah kehidupan yang cukup monoton dan lebih banyak menyalahkan diri sendiri, ataupun tidak bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kamu ya, karena itu semuanya itu adalah nihil dan membuat diri kamu itu terjerumus dalam suatu kemerosotan ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya. Oke teman-teman, di sini jika ingin berkonsultasi juga bisa, ingin berkomentar di bawah video YouTube saya juga bisa. Nanti akan saya respon tapi dengan slow ya, slow respon. Jadi di sini nanti satu persatu akan saya bantu jika Anda percaya dengan saya. Oke teman-teman, di sini hasil ramalan sudah selesai. Saya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.